Shalom, puji nama Tuhan. Kita mendapat kesempatan kembali, boleh bersama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memperhatikan, melindungi, menjaga, memberkati kami. Pada hari ini Tuhan kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu. Kau memberkati mulut lidah hamba-Mu, dan setiap perkataan betul-betul daripada-Mu asalnya. Berkati kami semua yang mendengarkan saat ini Tuhan. Kami serahkan semuanya, dan kami penuh dengan syukur menyambut setiap kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Oh, haleluya. Nah, pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang senantiasa berkemenangan. Wow. Saya akan bacakan dalam 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Dikatakan demikian, karena itu saudara-saudara, karena itu saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh untuk membuat panggilan dan pilihanmu teguh. Sebab jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu tidak akan pernah jatuh. Nah, melakukan hal-hal ini itu ayat di atasnya. Di ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Nanti kita akan bahas ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata senantiasa ya, tapi dalam hal yang positif artinya senantiasa itu continue, terus-menerus mengalami sesuatu yang indah. Dalam perdagangan senantiasa beruntung. Dalam pertandingan olahraga mungkin senantiasa juara. Wow, ya. Dalam pelajaran senantiasa juara kelas. Nah, dalam pendidikan saudaraku, dalam kesehatan senantiasa sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas saudaraku, dikatakan karena itu saudara-saudara. Nah, nasihat ini ditujukan kepada orang beriman, ya, bukan orang yang tidak beriman. Sebab nasihat ini diberikan supaya orang beriman itu memelihara hidup rohaninya dijaga, hidup rohaninya ditumbuhkan dengan baik. Nah, ini semua memerlukan pemeliharaan dalam hidup rohani. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat memelihara jam-jam doa, kuasa doa, memelihara saat-saat masa teduh, membaca firman Tuhan, memelihara persekutuan tubuh Kristus, memelihara pelayanan. Nah, hal-hal seperti ini harus ditumbuhkan. Jangan statis, saudara. Harus ditumbuhkan. Sebab hidup rohani dan keselamatan itu suatu pergumulan, suatu peperangan. Bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi hari demi hari, setiap saat. Sebab apa, saudara? Ada kemungkinan gagal. Kalau mungkin melihat hari kemarin, semangat, luar biasa, puji Tuhan. Besoknya tetap diharapkan semangat. Kalau kita melihat, saudara, ada kemungkinan gagal seperti Nadab, seperti Abihu. Hari sebelumnya tidak ada masalah. Persis pada waktu dia melayani dapat tugas,
ternyata Tuhan tidak berkenan. Sebab dia datang dengan api yang lain, membawa api yang lain. Hofni dan Pinehas juga sama, saudara. Tuhan tidak berkenan dengan sikap dan pelayanannya. Ya. Yudas sebelumnya bagus, saudara. Sebelumnya bagus, waktu dipilih bagus. Tapi berjalannya waktu, ternyata Yudas mulai tergiur dengan uang. Akhirnya dia jadi pencuri karena dia bendahara. Nah, jadi kalau kita melihat, saudaraku, ya, keselamatan, pertumbuhan rohani itu perlu dijaga hari lepas hari, saat demi saat. Ya. Nah, kita kan melihat keselamatan kita itu tergantung dari 3 pihak. Ya. Keselamatan itu tergantung dari 3 pihak. Kita melihat Allah itu maha kuasa. Jadi dari pihak Allah, Allah itu maha kuasa. Artinya begini, kalau kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, jangan takut, ya. Tuhan sanggup menyelamatkan kita sampai ke akhir, itu janji Tuhan. Ibrani 7, ya. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ya. Jadi asal kita mau saja, ya, menyerah kepada Tuhan, Tuhan pasti sanggup menyelamatkan kita, sebab isi hati Tuhan, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa. Itu isi hati Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak ingin. Tetapi di dalam hal ini, Tuhan tidak mau memaksa manusia. Manusia itu makhluk bebas. Bisa memilih, tergantung dari manusianya. Kalau dari pihak Allah, Allah itu tetap, ya. Yang kedua, B, kita sendiri, ya. Kita sendiri ini adalah pihak yang paling menentukan apakah kita memihak pada Allah atau iblis, ya. Kalau kita percaya dan mau tetap selamat, Allah sanggup. Allah bisa apapun, asal kita tidak menyerah, asal kita tidak mau jatuh dalam dosa, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memelihara kita, dan kita pasti selamat. Ibrani 10 ayat yang ke-39. Ibrani 10 ayat yang ke-39 dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Kita bukan orang-orang yang mundur, saudara. Ya. C, iblis itu menipu dan menyerang. Nah, ini saudara perlu perhatikan, ya. Kalau kita di pihak Allah, percayalah, yakinlah, sehebat apapun iblis menipu, sehebat apapun iblis menyerang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab Allah di pihak kita, Immanuel. Allah beserta kita. Iblis tidak bisa berbuat apa-apa selama kita tidak memberi kesempatan buat iblis untuk masuk, ya. Jadi dari tiga faktor ini, pihak Allah 100%
menginginkan manusia selamat, titik. Ya. Ini tidak berubah, saudara. Dari pihak Allah 100% menginginkan manusia selamat. Ya. Nanti saudara boleh baca dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Yang kedua, dari pihak iblis 100% menginginkan manusia binasa. Ya. 100% menginginkan manusia binasa. Di dalam Yohanes 10 itu jelas, saudaraku. Yohanes 10 ayat 10 bagian A kita baca. Yohanes 10 ayat 10 bagian A. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kita sudah melihat Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang, mencuri dan membinasakan. Jadi setan 100% dia tidak ingin manusia selamat. Pihak manusia tidak bisa bersikap netral. Nggak bisa, saudara. Kalau sekarang mungkin ya berdiri di dua perahu lah gitu, kira-kira begitu. Tapi pada akhirnya kalau perahu itu yang satunya berjalan ke depan, perahu yang satunya berjalan ke belakang, tidak lama jatuh. Tidak ada pihak yang netral. Tuhan mengatakan sebab engkau dingin tidak, panas tidak, karena engkau suam, aku ludahkan kamu keluar. Jadi Tuhan minta kepada kita, manusia harus memilih. Nah, itu kita yang menentukan. Kalau kita bilang saya memilih Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan kemampuan. Sampai kita bisa bertahan sampai ke akhir. Lukas 12 ayat 57 saya bacakan dalam terjemahan lama. Dikatakan demikian. Apakah sebabnya tiada dapat kamu mengambil keputusan yang sungguh daripada dirimu sendiri? Jadi kita yang ambil keputusan yang sungguh. Kalau kita berkata kita mau ikut Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memampukan, Tuhan akan menopang kita. Haleluya. Nah, dikatakan berikutnya di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 tadi, berusahalah sungguh-sungguh. Untuk apa, saudaraku? Harus kita berusaha sungguh-sungguh. Nah, kita melihat kekristenan, keselamatan, hidup rohani, atau hidup iman, ini harus diusahakan sungguh-sungguh. Tidak boleh semau gue. Pokoknya ya kalau ada waktu kita pelihara, kalau tidak ada waktu ya sudah enggak. Kalau ada waktu ibadah, kalau tidak ada waktu ya tidak ibadah. Kalau ada waktu berdoa ya kita berdoa, tidak ada waktu ya tidak. Dan seterusnya, tidak boleh sembarangan. Sebab keselamatan itu bisa hilang. Ya. Bukan satu kali selamat sampai ke akhir tetap selamat, tidak. Kita baca 2 ayat, saudaraku. Ibrani 2 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi jelas dalam Ibrani 2 ayat 3 dan 4. Filipi 2 ayat yang ke-12 saya bacakan demikian. Filipi 2 ayat yang ke-12.
Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi keselamatan itu kita harus kerjakan dengan baik-baik. Tidak boleh serampangan. Harus diperjuangkan sungguh-sungguh. Bukan karena kebaikan, karena perjuangan kita, tidak. Keselamatan itu anugerah. Ya. Diberikan secara cuma-cuma. Tapi setelah kita menerima keselamatan, bukan berarti kita pasif. Oh, sudah selamat. Terus kita tidak melakukan apa-apa. Bukan begitu. Jangan dibalik karena perjuangan kita ngotot, maka kita selamat. Juga tidak, saudara. Ya. Jadi keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita harus perjuangkan sungguh-sungguh. Sebab apa? Setan itu sangat licik, sangat lihai. Dia cari kesempatan untuk menggoda, menjatuhkan manusia. Istimewa dalam zaman-zaman yang sulit seperti sekarang ini, dia akan menipu dengan halus, ya, sehingga kadang-kadang orang Kristen tidak merasakan. Sebab itu kita harus waspada, ya, supaya tidak jadi mangsa daripada iblis, ya. Kita harus melawan segala tawaran dari iblis, tipu daya dari iblis. Kita harus lawan, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Ya. Kita melihat sifat daripada iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis. Dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia rajin keliling, saudara. Dia lihat di mana ada celah, di mana orang beriman tidak berjaga-jaga, dia mulai datang menipu. Waktu Hawa sendiri ditipu dengan begitu licik, diputar balik, akhirnya jatuh. Ya. 9. Lawanlah. Nah, kita tidak bisa pasif, kita tidak bisa diam. Lawanlah dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, kalau hari ini kita mungkin mengalami banyak sekali aniaya, banyak sekali penderitaan, bukan kita sendiri. Firman Tuhan mengatakan di seluruh dunia, saudara-saudara kita mengalami hal yang sama. Ya, mengalami hal yang sama. Sebab itu lawan. Lawan, saudaraku. Hampiri Tuhan, lawan iblis. Jadi kalau kita mau menghampiri Tuhan, konsekuensinya kita harus melawan iblis. Dan janji Tuhan, iblis akan pergi, iblis lari. Kita keluar sebagai pemenang. Haleluya. Nah, saya ambil satu contoh begini. Kalau kita tidak mau lawan tipu daya iblis, saya ambil satu contoh begini. Mungkin di tengah-tengah kita berkumpul, ya kan tidak mungkin di dalam perdagangan kita hanya berdagang dengan orang beriman. Gak mungkin, saudara. Campuran, dalam dunia ini campuran. Ada orang beriman, ada tidak. Ada orang yang kudus, ada orang yang dosa. Mungkin di tengah-tengah kita perempuan, tahu-tahu ada orang yang menawari kita rokok. Pak, silakan rokok, Pak. Mereka kebal-kebul. Terus kita merasa sungkan, gak enak. Kalau kita berkata, Mbak, saya tidak merokok. Rasanya kok kesannya gak enak. Nah, dia membuat kebijaksanaan. Sorry, hari ini saya tidak merokok. Karena kesehatan saya terganggu. Nah, ditolak secara halus, saudara. Besoknya pada waktu ketemu dengan teman yang lain, ditawari lagi. Lama-lama sungkan bisa jatuh. Sebab itu Paulus mengatakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-11. Ya. Efesus 5 ayat 11 dikatakan demikian, saudaraku.
Janganlah turut mengambil, ini jangan ya. Jangan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, Firman Tuhan mengatakan telanjangi, artinya kita tunjuk, kita berkata, sorry, saya tidak merokok karena saya orang beriman. Jadi lain kali tidak ditawari lagi, saudara. Itu seperti kita membuat satu batasan. Ya, satu batasan, satu pengakuan kita sebagai orang beriman, saya tidak melakukan itu. Lain kali juga enggak. Mungkin lain kali ada orang datang tawari kita, mau tombokan enggak? Mau beli nomor enggak? Kita katakan, sorry, saya orang beriman, saya tidak main judi. Lama-lama orang tidak akan menawari hal-hal yang negatif. Nah, justru, saya katakan ini saudara perhatikan, justru pengiringan kita kepada Tuhan Yesus jadi berat tuh karena apa? Kenapa ya saya ikut Tuhan kok berat rasanya? Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada ayat yang mengatakan begini, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 5, 2 Korintus 5 ayat 2 sampai yang keempat. Ya. 2 Korintus 5 ayat 2, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. 3, sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Jadi saudara perhatikan, kenapa orang itu mengeluh? Dia mau pakai pakaian baru, dia mau ikut Tuhan, tapi dunianya gak mau dilepaskan. Berat, saudara. Berat, ada 2 tarikan. Otomatis tarikan dunia itu jauh lebih nikmat bagi daging kita, bagi keinginan daging kita. Jadi orang Kristen dikatakan, aku mau, dia mengatakan, diam, saudaraku, mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang. Nah, kenapa berat? Kenapa mengeluh? Sebab pakai pakaian baru, tapi pakaian lamanya tidak mau ditinggal. Ya nggak mungkin. Anggur yang baru itu ditaruh dalam kerbat atau kantong kulit harus baru. Tidak mungkin anggur yang baru ditaruh dalam kantong kulit yang lama, pecah. Orang Kristen juga begitu. Mau ke surga, mau pakaian-pakaian baru, pakaian kesucian, tapi pakaian yang lama dibuang sayang. Dibuang, enggak. Teman-teman yang lama, teman-teman yang ngajak berbuat dosa, kadang-kadang teman-teman yang nunjukin hal-hal yang pornografi, hal-hal yang najis, hal-hal yang cabut, kalau ditinggal sayang. Jadi dia mau dua-dua, justru berat. Ya. Justru berat. Haleluya. Sebab itu saudaraku, orang beriman yang percaya akan janji-janji Tuhan, bahwa kalau kita mengenakan kekudusan, kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, hidup kita penuh dengan sukacita. Sehingga orang beriman ini senantiasa hidupnya disegarkan oleh kesukaan surgawi. Beda. Sebab itu pada waktu Tuhan Yesus mau meninggalkan muridnya dikatakan, sejahteraku kuberikan kepadamu. Sejahtera yang mana? Sejahteraku sendiri. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Beda. Sejahtera dunia
dan sejahtera dari surga beda. Sejahtera dari dunia kalau kantong kita tebel, kalau kita punya duit, kalau usaha kita berhasil, kalau pekerjaan kita sukses dan lain sebagainya, sejahtera. Tapi begitu gagal, sejahteranya hilang. Tapi sejahtera daripada Tuhan beda. Di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah himpitan nyanyi, bersuka cita. Sekalipun sikon tidak memungkinkan untuk orang itu menyanyi. Tapi justru menyanyi. Ini sejahtera dari surga. Kita lihat saudaraku, Mazmur 16 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, engkau memberitahukan kepadaku Tuhan, memberitahukan kepada kita jalan kehidupan. Ya. Di hadapanmu, di hadapan Tuhan, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanannya, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Jadi kalau kita mau disegarkan, itu ada di hadapan Tuhan. Sebab itu Daud mengatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, boleh berdiam di dalam bait-Mu sepanjang umur hidupnya. Sebab ada sukacita, ada kepuasan, ada kesegaran, ada kenikmatan, ada kekenyangan. Haleluya. Daud penuh pengalaman ini. Sebab itu waktu Daud berkata, sekalipun berada di lembah-lembah bayang maut, Tuhan menyediakan hidangan. Bisa makan, bisa menikmati, bisa bersukacita. Itu tidak mungkin ada di dalam dunia ini. Hanya ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Nah, lanjut di dalam Petrus tadi dalam terjemahan King James dikatakan membuat panggilan dan pilihanmu menjadi pasti. Membuat panggilan dan pilihanmu menjadi pasti. Nah, kita perlu memperhatikan sungguh-sungguh ini sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apa Tuhan pilih kasih? Tidak. Semua dipanggil oleh Tuhan, tapi semua tidak memberi respon yang bagus. Berbagai macam alasan, saudara. Ya. Tuhan panggil semua umat. Buktinya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh selamat. Semua dipanggil, tetapi manusianya itu yang sering kali membuat banyak alasan. Nah, Tuhan memberikan perumpamaan di dalam Matius 22. Matius 22, saya bacakan ayat pertama sampai yang ke-14. Tapi saya tidak baca semua, nanti saya baca. Cuman saya akan ceritakan waktu raja itu membuat perjamuan kambing, semua diundang. Tapi orang yang diundang alasannya macam-macam. Wah sorry, saya baru nikah. Oh sorry, saya baru beli tanah. Sorry, saya baru beli lembu. Nah, akhirnya semua diundang, saudaraku. Tapi di ayat 14, Matius 22 ayat 14 dikatakan, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Biar kita dipanggil dan masuk golongan orang yang terpilih. Karena kita meresponi panggilan Sang Juru Selamat. Ya. Sebab saudaraku, kadang-kadang kemalasan kita. Ya, kadang kemalasan kita. Sehingga membuat panggilan itu jadi sia-sia. Sebab apa saudaraku? Menurut pandangan manusia, lebih asik, lebih menyenangkan kalau kita berada dalam dunia ini yang penuh dengan gemerlap, penuh dengan kesukaan dunia. Waktu Lot dan Abraham jalan bersama-sama, Lot nih lihat, kok bolak-balik
Bapak Abraham ini selalu membuat mezbah. Sampai di mana dia korban. Dia membuat mezbah. Bagi Lot, ini hidup yang sangat membosankan. Yang tidak ada kesenangannya. Abraham sangat menikmati. Sampai di mana dia membuat mezbah. Dia membuat hubungan dengan Tuhan. Dia memberikan persembahan. Waktu satu kali, terjadi perselisihan antara hamba Abraham dan hamba Lot, terjadi pertengkaran. Akhirnya Abraham menyuruh Lot memilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Wah, ini kesempatan bagi Lot sebab bisa pisah dari pamannya. Bisa pergi tanpa pengawasan pamannya. Akhirnya dia melayangkan, itu dia di lembah dekat Sodom itu hebat. Akhirnya Lot pergi ke Sodom, dapat dunia, tapi rohaninya hancur. Rohaninya rusak. Tidak ada orang sebejat Lot, serusak Lot. Waktu kumpul dengan Abraham, indah. Tapi waktu pisah, kesempatan dipakai oleh Lot untuk menuruti keinginan hawa nafsunya. Jatuh dalam dosa. Rusak, saudaraku. Ya. Nah, dikatakan lebih lanjut demikian, sebab jikalau kamu melakukan hal-hal ini. Nah, kita baca, apa sih yang dijanjikan Tuhan? Kalau kamu melakukan hal-hal ini, panggilanmu jadi tetap. Ya. Panggilanmu menjadi indah. Haleluya. Menjadi pasti. Ya. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus 1 ayat ketiga sampai yang ke-9. Ya. Dikatakan demikian, saudaraku. 2 Petrus dikatakan demikian ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Ya, yang membinasakan dunia. Jadi saudara perhatikan, mengambil bagian dalam sungguh-sungguh. Iya, nggak bisa separuh-separuh. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, bukan sedikit-sedikit. Jadi mulai dari ayat 5 sampai 8, ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Jadi harus punya limpah, berlimpah-limpah dalam hal ini. Kita tidak akan pernah jatuh. Jadi orang beriman yang hari lepas hari bertumbuh di dalam Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah menggenapi keinginan daging, keinginan dosa. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan demikian, maksudku, ini nasihat Paulus, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti
keinginan daging. Nah, gak bisa. Seberapa banyak orang yang dipimpin oleh Roh Allah, itulah anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Ya. Sebab itu Paulus berkata, hiduplah menurut roh. Maka keinginan daging tidak akan kamu genapkan. Nah, di dalam hal ini kita harus mempercayai dengan sungguh-sungguh ya, bahwa Tuhan sanggup menjaga kita tidak sampai jatuh. Yudas 24 ya. Yudas 24, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan apa saudara? Tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan Allah. Kemuliaannya ini yang dijanjikan Tuhan bagi Tuhan yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Jadi Tuhan jaga kita. Haleluya. Kalau Tuhan yang jaga kita, hasilnya luar biasa. Dari hasil penjagaan Tuhan, nah, saudara, dari hasil penjagaan Tuhan, maka kita bisa hidup lebih dari pemenang. Ya, mari kita baca. Haleluya. Hasil dari penjagaan Tuhan, kita bisa hidup lebih daripada pemenang. Di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39 ya. Dikatakan demikian. Roma 8 35 sampai 39. Dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan dari kasih Kristus? Ya. Kadang-kadang orang beriman terpisah dari kasih Kristus karena hal-hal yang sepele. Tersinggunglah, tidak dianggaplah, dikucilkanlah. Itu hal-hal sepele, saudara. Tapi di sini Paulus memberitahukan kepada kita, ya, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini hebat, saudaraku. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang karena kasih Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita mau menderita karena kebenaran. Maka Tuhan berkata, roh kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Maka ayat yang berikutnya 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan hal-hal sepele. Jangan hal-hal, ya habis saya nggak ada kerjaan. Ya terpisah dari kasih Kristus. Aduh, ya habis tidak ada orang yang menganggap saya. Tidak ada orang yang memperhatikan saya. Aduh, hal-hal seperti itu. Saudara Paulus memberitahu tidak ada, dikatakan di ayat 39, saudaraku, tidak akan dapat memisahkan kita
dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Jadi hal-hal yang kecil, aduh sudah tinggalkan semuanya. Jangan sampai hal-hal seperti itu, saudaraku. Ya, nah hasil kemenangan ini, saudaraku, artinya kita sebagai juara pemenang. Menghadapi kesukaran keuangan, menang. Menghadapi penindasan, menang. Menghadapi aniaya, menang. Nah, itu suasananya menjadi indah. Suasana kemenangan. Bukan suasana kekalahan, saudara. Tidak. Ya, saudara perhatikan, kalau satu tim olahraga bertanding di luar negeri, saudara ya, terus menang. Di negaranya dipersiapkan untuk penyambutan, saudara. Ya, kita paling sering mendapat itu dari bulu tangkis. Ya, ada sambutannya. Sambutan secara nasional dipusatkan di Jakarta. Wah, Bapak Presiden. Di daerahnya, mungkin di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, waktu dia pulang ke daerah, disambut lagi meriah. Hadiah-hadiah pemberian begitu banyak. Ya. Saudara perhatikan, kemeriahan orang yang menang bersama dengan Kristus itu beda. Beda. Kalau dalam rumah tangga kita ada suasana kemenangan. Oh, indah, saudara. Ya, anak-anak bisa tertawa lepas. Anak-anak bisa bersenda gurau dengan kedua orang tuanya. Haleluya. Pekerjaan kita menang. Kita tidak korupsi. Kita bekerja dengan jujur. Menang. Haleluya. Juga masa muda pada waktu bertunangan. Kita tidak melakukan pelanggaran. Kita tidak hidup sebagai suami istri. Kita tetap jaga kekudusan. Menang. Haleluya. Nah, kita lihat sekarang di dalam Yeremia. Haleluya. Yeremia 31 ayat yang ke-13. Yeremia 31 ayat yang ke-13 dikatakan demikian, dan ayat yang ke-14. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Sebab apa, saudara? Aku akan mengubah, nah ini Tuhan. Tuhan akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku, artinya Tuhan, akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan. Dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Jadi saudara perhatikan ya, saya bacakan lagi ayat 13. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang tua akan bergembira. Kalau kita melihat orang, wih senang. Ada apa lu? Dapat untung ya? Dapat hoki ya? Dapat cuan berapa? Selalu dikaitkan dengan duit. Ya, kalau ada orang mukanya senang, oh pasti untungnya banyak ini. Pasti untungnya banyak. Nah, tapi di sini diberitahu, Tuhan akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Wow, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudaraku, hidup taat tidak sampai jatuh itu membuat rohani kita terus bertumbuh penuh sukacita, penuh kegirangan, penuh kepuasan, sebab kita mencapai kemenangan-kemenangan yang besar bukan oleh kuat, bukan oleh gagah kita, tapi Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita sehingga kita berkemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pencobaan, godaan, kesukaran tetap masih bisa datang.
tapi itu semua akan dikalahkan. Tidak akan mengganggu kesukaan kita. Sebab kita keluar sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu bimbang, tidak perlu ragu-ragu lagi. Apapun sikon dunia, sekalipun bunyi bergoncang, bumi bergoncang dan lain sebagainya, kita tetap mengasihi Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Haleluya. Sehingga saudaraku, panggilan kita menjadi tetap. Ya, panggilan kita dan pilihan kita menjadi pasti. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau mungkin hari ini, haleluya, kita antara menang kalah, bahkan banyak kalahnya. Tetapi hari ini Tuhan mengatakan senantiasa, continue, terus menerus menang. Itu yang direncanakan Tuhan bagi umat yang sudah mengalami kelahiran baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita hidup baru bersama dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan akan kita alami senantiasa. Kesimpulannya, haleluya. Haleluya. Ya. Tumbuh terus dalam kekudusan. Jangan alergi dengan kata kudus. Sebab di dalam kerajaan sorga, para tua-tua itu mengucapkan apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu yang terus-menerus diucapkan. Jadi suci itu sesuatu yang indah, yang menyenangkan, menyegarkan. Justru dosa itu membuat kita kering. Ya. Jalan sejahtera tidak dikenalnya. Hidup tanpa sejahtera sekalipun uang limpah, nggak ada guna, saudara. Hidup dalam kegelisahan, uangnya limpah, tapi tidak memiliki sejahtera. Sebab itu kesimpulan yang pertama, tumbuh terus dalam kekudusan. Sebab kesucian itu bertingkat, ya, seperti gunung kekudusan. Haleluya. Jangan kita hanya berhenti sampai panggilan saja. Ya. Tetapi sampai masuk golongan yang terpilih dan terus dipelihara. Sampai masuk golongan yang terpilih dan terus dipelihara. Yang kedua, orang beriman yang tumbuh terus dalam firman Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan pernah jatuh. Atau dengan kata lain, tidak bisa jatuh selama dalam pimpinan Roh Kudus. Firman Tuhan memimpin kita. Yang ketiga, firman Tuhan yang menerangi jalan kita. Mazmur 119 ayat yang kelima. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Biar berkat firman ini merubah kita. Ya. Merubah kita. Haleluya. Supaya hidup kita ini bermakna. Penuh keindahan. Menang. Satu contoh yang kecil aja, saudara. Kalau di rumah tangga kita menang. Ya. Kita hidup dalam kemenangan. Suami istri duduk bersama rukun. Anak-anak rukun duduk bersama-sama. Indah. Suasananya beda, saudara. Makan apa saja jadi indah. Jadi menyenangkan. Haleluya. Biar hari ini firman Tuhan merubah hidup kita. Sehingga kita senantiasa berkemenangan. Panggilan kita, pilihan kita menjadi teguh. Ya. Sebab kita melakukan hal-hal yang tadi dengan berlimpah-limpah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-8. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu bersyukur. Tuhan masih memberkati di tengah-tengah masa yang sulit. Orang berkata sangat sulit. Tapi justru Tuhan memberikan firman-Nya bahwa kita pasti berkemenangan. Dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga,
dalam masa muda kita, dalam pelayanan kita, kita pasti keluar sebagai pemenang, bukan pihak yang kalah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba memohonkan, berkati bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya Tuhan. Sampai aparat yang paling bawah. Tuhan berkati semua. Berkati bangsa ini, lindungi. Jauhkan dari segala musibah ini Tuhan. Biar bangsa ini boleh menang menghadapi pandemi ini. Terima kasih bahkan umat-Mu yang ada Tuhan. Lindungi Tuhan, Tuhan jaga. Naungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Yesus. Sehingga dimanapun umat-Mu berada, baik dia keluar, Tuhan menyertai, Tuhan menjaga. Waktu dia pulang, Tuhan melindungi sampai tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Berkati masa mudanya, berkati keluarganya, berkati keuangannya, berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik. Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang senantiasa peduli. Sebab mata-Mu ada di segala tempat mengawasi orang yang baik juga orang yang jahat. Sebab itu kami tidak perlu takut. Kalau kami hidup dalam kebenaran, berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau bersyukur dan berserah. Mari umat Tuhan kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa berkemenangan. Bersama Yesus, kita akan lakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dalam nama Yesus, berkat ini diberikan. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya.